Kalau anak sekarang di sekolah itu sudah ada PR, ada tugas, banyak pressure-nya ya, pressure dari sekolah aja sudah cukup. Anak-anak yang sudah terlanjur parah, berarti dia memang secara individu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Disinilah peran dari lingkungan dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Kepo bersama Cipo. Dengan aku Shivio yang akan menjadi host yang nemenin teman-teman semua dari awal hingga akhir. Nah, pada podcast kali ini kita bakalan mengangkat sebuah topik yang lagi hot banget nih di kalangan Gen Z, terkhususkan remaja, yaitu mental health through the lens of a teacher. Sesuai judul ya teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang mental health atau kesehatan mental. Tentunya di sudut pandang keluarga terdekat kita di sekolah, yaitu guru. Langsung aja kita sambut bintang tamu spesial kita yang tentunya guru dong, yang sangat kece, Bu Ani. Wih, halo Bu Ani. Hai. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke penonton semuanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. anak-anak? Saya Bu Ani. Di sini Bu Ani bekerja sebagai guru BK di SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang. Wah, guru BK SMP Ya. Islam Al-Azhar 14 Semarang, keren banget loh. Nih, aku bakalan kasih suatu fakta nih buat teman-teman semua. Jadi Bu Ani di sekolah itu tuh terkenal banget sebagai tipe guru yang santai, terus habis itu asyik cara ngajarnya, seru, dan juga terbuka banget nih sama murid-muridnya. Jadi kalian kalau lagi galau, hatinya sakit, terus butuh teman curhat, teman cerita, bisa banget nih sama Bu Ani, karena pastinya Bu Ani bakal memberikan solusi dan saran yang bakal berguna sama permasalahan teman-teman semuanya. Bener gak Bu? Insya Allah. Betul. Nah, Bu, Oke. sebelum kita kulik-kulik lebih dalam nih Oke. mengenai mental health, kita kan harus tahu ya Bu, sebenarnya definisi dari mental health sendiri itu apa sih? Dan seberapa pentingnya bagi kita sebagai manusia? Oke, Civio, kesehatan mental atau yang tadi kamu sebutkan sebagai mental health itu adalah sebuah kondisi di mana secara psikologis, psikis maupun emosi itu memang dalam kondisi yang sehat. Harapannya kalau semuanya ini sehat, anak-anak yang memiliki mental yang sehat, maka dia mampu melakukan komunikasi yang baik dengan lingkungan. Dia akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dia, dan yang pasti dia memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi sosial di lingkungannya. Gitu. Berarti penting banget ya Bu, sebagai Iya, kita manusia, biar betul. kita kalau menjalankan aktivitas sehari-hari itu semangat dan maksimal. Yes, begitu. Nah, Bu Ani kan di sini mengampu sebagai guru BK. Tentunya guru BK merupakan wadah bagi murid-murid untuk bercerita tentang masalah hidupnya, tentang pertemanannya di sekolah. Nah, Bu, pasti Bu Ani juga pernah menemui dong orang-orang atau murid-murid yang mentalnya tuh sedang tidak baik-baik saja. Itu gejala-gejala yang Bu Ani temui seperti apa sih? Iya, baik Civio. Bu Ani itu sering sekali menemukan anak-anak, terutama ABG ya, ABG di mana secara emosi kan mereka memang belum stabil. Jadi otomatis secara mental juga mereka masih kadang-kadang naik turun seperti itu. Nah, yang Bu Ani sering melihat untuk anak-anak SMP itu biasanya kalau ada gejala-gejala murung, kemudian dia tidak mau berinteraksi dengan lingkungannya, cenderung menarik diri. Ada lagi juga anak-anak yang mudah tersinggung, padahal biasanya dia happy gitu loh, tapi kok tahu-tahu dalam keseharian dia suka mudah tersinggung, menarik diri. Dan kadang-kadang yang lebih ekstrim nih Civio, Bu Ani melihat ada beberapa kasus tertentu mereka cenderung menyakiti dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu yang Bu Ani tangkap. Berarti biasanya murung-murung gitu ya Bu? Iya, Nah Bu, betul. ngomongin Gen Z nih, kita kan sekarang hidup di zamannya serba digital. Apa-apa tuh bisa digunakan lewat gadget. Sekolah bisa pakai HP atau kerja bisa pakai laptop. Nah,
Dan di sekarang ini tuh lagi marak-maraknya tentang sosial media. Orang-orang tuh tidak sedikit, bahkan hampir semuanya memiliki sosial media, bahkan lebih dari 3 sosial media. Bisa TikTok, terus Instagram, WhatsApp, dan kadang Bu, mereka tuh kalau main sampai lupa waktu. Wow. 9 jam sehari, 10 jam, bahkan ada yang 11 jam. Dan nih, terkhususkan buat cewek-cewek penonton semuanya nih, siapa yang kalau malam itu sukanya scroll FYP TikTok yang isinya hal-hal random tapi ditontonin sampai lupa tidur? Hayo, siapa angkat tangan? Nah Bu, ada juga nih kasus orang itu tuh kalau curhat tuh di sosmed, semuanya tuh mereka tuangkan di sosmed, di IG story, di WA status, tapi bukannya mendapatkan support, mereka malah dapat hujatan dan kata-kata kurang enak nih dari netizen lah. Itu gimana ya Bu? Padahal mereka kan harusnya butuh support ya Bu, malah makin down kalau denger kata-kata. Padahal itu tempat ternyaman mereka buat mereka curhat. Itu gimana ya Bu? Iya, gini Civio, generasi kalian itu kan generasi yang memang semuanya serba digital. Betul. Sebetulnya ini sebuah kemudahan di mana apapun yang kamu inginkan, informasi apapun yang kamu inginkan itu bisa diperoleh dengan sangat mudah. Tetapi yang namanya media sosial itu seperti pisau bermata dua. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, seperti itu. Nah, kaitannya dengan teman-teman yang mungkin suka banget nih curhat-curhat di media sosial. Di satu sisi Bu Ani bisa memahami. Mengapa? Karena anak-anak itu kalau menceritakan di media sosial itu kan tanpa beban, tidak ada seseorang yang di depannya, jadi dia memiliki kenyamanan dalam menyampaikan apa yang dia rasa. Betul. Tetapi sebagai seseorang pemakai media sosial, dia harusnya menyadari dulu bahwa di media sosial ini ibaratnya seperti bermasyarakat, Vio. Kamu bermasyarakat di kampung, di sekolah, bermasyarakat di sekolah, itu kan sudah jelas ada siapa, kamu mengenal. Tapi di media sosial juga modelnya bermasyarakat, hanya kita tidak mengenal, tidak melulu dari mungkin skupnya Semarang, tapi bisa jadi Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, disinilah kita harus memiliki kebijakan tersendiri atau kode etik atau etika dalam bermedia sosial. Kalau kita berpegangan pada seseorang yang memiliki hak, kan ini media sosial punya aku, akunku, platform yang aku miliki, berarti aku punya hak, punya kebebasan. Kalau semua orang hanya berpikir seperti itu, maka bisa jadi banyak terjadi perselisihan, pertengkaran, kemudian dan yang lain-lain. Karena di masyarakat kita itu banyak sekali keragaman karakter. Nah, kalau kamu sudah siap untuk curhat di media sosial, harusnya secara mental kita siap dong, kayak artis-artis tuh. Ya, jadi tidak semua orang yang di media sosial itu suka dengan kita. Nah, saran Bu Ani nih buat anak-anak yang merasa memiliki permasalahan, sebaiknya tidak serta-merta langsung curhat di media sosial, begitu. Media sosial itu berikan sesuatu yang sifatnya ringan, di mana tidak menimbulkan polemik yang akhirnya akan menghancurkan mental kalian. Salah satunya ya kita mungkin punya media sendiri, grup sendiri gitu Civio. Ya, Bu Ani juga punya nih. Kalau kesel kan kadang-kadang kesel nggak cuma untuk urusan anak-anak muda ya. Bu Ani juga kadang-kadang punya sesuatu yang pengen segera di-share tapi nggak ngerti sama siapa atau mungkin takut. Udah Bu Ani ngetik aja di grup sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti emang orang-orang tuh cara berpikirnya beda ya Bu? Iya, jadi harus bijak lah ya. Jangan semua-muanya dicurhatin di sana. Nyaman boleh, tapi kalau dampaknya kamu nggak siap dengan komentar apapun ya jangan. Gitu. Nah Bu, aku tuh pernah denger opini atau statement yang mengatakan, Gen Z mentalnya tuh lemper, dikit-dikit ke psikolog, dikit-dikit ke psikiater. Itu Bu Ani setuju nggak sih? Iya, Bu Ani suka mendengarkan pendapat-pendapat orang juga, selain mungkin generasi lemper, ada yang mungkin generasi stroberi dan seterusnya, tempe, gitu ya, ya, tempe dan seterusnya. Memang ada perbedaan dengan generasi yang lama sih, Vio. Sebetulnya kaitannya dengan kebiasaan, keterbukaan. Apalagi zaman dulu nggak ada media sosial begitu. Jadi orang-orang itu kalau ada masalah, dia nggak ngerti dan dia cenderung diam. Sementara kalau generasi Z sekarang ini kan mereka memiliki banyak informasi-informasi. Dan mereka kaitannya di sini, mereka merasa bahwa mereka punya kebutuhan.
kayaknya aku lagi nggak sehat nih. Berdasarkan apa kok mereka ngerti? Mungkin yang kaitannya dengan aware ya. Jadi mereka, kenapa kok mereka mengerti itu mentalnya lagi nggak sehat? Karena mereka dapat ilmu dari pembelajaran di internet itu, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk ke psikolog. Kalau menurut Bu Ani bagus gitu loh. Jadi mereka tidak seperti yang orang-orang zaman dahulu kalau ke psikolog konotasinya masalahnya udah berat, gitu ya. ada yang secara ekstrim bilang itu gila gitu. Tapi kalau sekarang keluarga-keluarga muda, anak-anak muda itu sangat bagus dalam mencari penyelesaian dengan mendatangi psikolog gitu. Berarti kalau ke psikolog kan nggak harus sakit ya Bu? Iya. Itu merupakan bentuk kepedulian kita terhadap mental kita. Betul, Bu, betul. ada nggak sih perbedaan antara stigma masyarakat yang dulu dengan yang sekarang tentang mental health? Apakah lebih waspada atau aware yang dulu, ataupun malah yang sekarang tuh lebih waspada gitu sama mental health? Oke, ada plus minusnya Vio. Kalau orang yang dulu mungkin secara keilmuan itu tidak memahami bahwa ini tuh mentalku lagi sakit atau tidak. Memang jujur secara ketahanan daya juang itu orang-orang lama itu lebih kuat. Karena apa? Karena mereka itu untuk meraih sesuatu itu biasanya perlu proses, dan mereka sabar dengan proses tersebut. Sementara generasi-generasi sekarang itu kan lebih terfasilitasi untuk semuanya, begitu. Nah, tetapi kaitannya dengan generasi Z tadi, bahwa orang-orang yang zaman dahulu itu kadang-kadang merasa bahwa ke psikolog itu adalah seseorang yang memang secara jiwa itu terganggu. Begitu. Jadi orang-orang dulu ya kalau misalnya ada masalah yuk kita ke psikolog, mereka nggak mau gitu. Enggak, emang aku gila gitu ya. Ada pendapat seperti itu. Nah, sementara generasi sekarang karena aware itu tadi, mereka mengerti aku harus segera mencari solusi gitu. Mereka biasanya bisa lari ke psikolog. Tapi ada juga beberapa anak yang teman sebaya itu sebetulnya bisa berperan sebagai tentor teman sebaya, di mana mereka mungkin bisa saling mengkonseling seperti itu. Kalau zaman dulu nggak ada, Vio. Nggak ada ya, Bu, gitu seperti ya. itu. Jadi kesadaran mereka untuk membuat dirinya menjadi lebih sehat secara mental itu lebih baik di generasi yang sekarang. Nah Bu, kalau faktor-faktor yang menyebabkan mental itu tuh menjadi tidak sehat dan rusak itu seperti apa Ibu? Oke. Biasanya Anak-anak yang secara mental itu mudah rusak, itu yang jelas pertama itu nilai syukurnya mungkin perlu dipertanyakan, begitu. Kenapa Bu Ani menyampaikan nilai syukur? Karena beberapa anak kadang-kadang memiliki sebuah ekspektasi yang tinggi, sementara secara kemampuan dia tidak bisa. Nah, anak-anak sekarang itu secara konsep berpikir tuh lebih sibuk sih Vio. Ya, kalau zamannya Bu Ani sekolah selesai pulang tidur istirahat atau main-main di jalan dengan temannya ya, maksud di luar rumah. Kalau anak sekarang di sekolah itu sudah ada PR, ada tugas, pressure dari sekolah aja sudah cukup besar begitu. Sampai rumah masih disibukkan dengan scroll yang tadi Vio bilang gitu loh. Bahkan kadang ada yang tidak mengenal jam. Ya, kadang lupa tidur yang seperti itu. Nah, ini yang juga membuat generasi sekarang mungkin rentan ya terhadap stres, dan kesehatan mentalnya juga kadang-kadang lebih mudah goyah gitu. kalau dampak yang terjadi nih Bu, kalau mentalnya tuh udah rusak, biasanya tuh kayak gimana sih Bu? Oke. Secara fisik akan terlihat Vio, kalau anak-anak yang secara mental dan udah parah ya, artinya parah itu mereka tidak bisa menemukan solusi, baik tidak memiliki keinginan untuk curhat sama orang lain, lingkungan sekitarnya juga tidak peka, kemudian mungkin juga pertolongan dari psikolog tidak datang. Secara fisik yang terlihat adalah bisa jadi dia kalau nggak tambah kurus, itu tambah gede badannya. Kenapa? Banyak orang yang stres sekarang sukanya ngemil, makan gitu yang ya. banyak gitu ya Bu. Tapi ada juga yang mereka jadi nggak doyan makan. Jadi secara postur fisik itu akan terlihat. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia akhirnya memiliki rasa tidak percaya diri. Ya, karena mungkin dia merasa punya masalah, teman-temannya tidak ada yang peduli, dia juga tidak punya pertolongan, sudah menarik diri kok tidak ada solusi juga, akhirnya dia akan merasa rendah diri, tidak percaya diri, dan dampaknya
ya sering menyakiti dirinya sendiri gitu. Yang Bu Ani lihat trennya anak sekarang, nggak tahu nih apakah ini karena produk mencontoh dari internet dan seterusnya, suka kadang menyayat-nyayat di sini gitu ya. Kemudian ada yang ngebenturin kepala di sini, bahkan gitu. Tidak tertutup kemungkinan juga beberapa kasus kan ada yang suicide ya, yang bunuh diri begitu. Tapi nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan anak-anak dengan bekal rasa syukur itu tadi, dia akan membentengi dirinya sendiri dan insya Allah kalau anak ini berdamai dengan situasi, berdamai dengan masalah dia, insya Allah dia akan stabil, akan lebih baik generasi kalian. Betul, Bu. Nah, kalau misalkan kita tuh udah rusak nih mentalnya, step yang harus dilakukan biar gak salah jalur, biar sembuh gitu, gak makin parah tuh gimana ya Bu caranya? Oke, untuk anak-anak yang sudah terlanjur parah, berarti dia memang secara individu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Disinilah peran dari lingkungan dibutuhkan. Civia kalau melihat ada teman-temannya begitu, kalau kamu punya empati, kemudian kamu mau menggerakkan dirimu untuk membantu, itu yang bagus. Jadi pertolongan dari lingkungan itu yang dibutuhkan, Nak. Ya, kalau diri kita sendiri tidak merasa mampu untuk meraih karena udah terlanjur parah nih, berarti peran lingkungan di sini teman, kemudian guru di sekolah, mungkin orang tua. Nah, dari sini betul orang-orang terdekat di sinilah yang akan mengarahkan anak ini untuk bisa ditreatment supaya tidak semakin parah gitu. Nah Bu, tapi kan mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Nah, betul. Gimana nih tips and trick untuk menjaga kesehatan mental dan pesan buat teman-teman di luar sana yang sedang berjuang untuk sembuh? Oke, pesan Bu Ani untuk anak-anak yang pengen menjaga mentalnya tetap sehat, yang pertama jelas circle. Pertemanan itu sangat penting ya. Bu Ani tidak meminta kalian untuk memusuhi orang lain, untuk menjauhi orang lain, tapi lebih bagaimana kalian bisa memfilter mana yang baik untuk aku jalanin, mana yang menurut aku kurang, itu aku tinggalkan. Jadi pertemanan yang positif, kegiatan yang positif, kemudian pemahaman agama yang baik, itu adalah pondasi-pondasi yang diperlukan supaya anak-anak secara mental tetap sehat. Gitu, Vio. Wih, keren banget sih Bu. Nah, tuh teman-teman dengerin ya semuanya pesan dari Bu Ani. Nah, segitu dulu podcast Kepo bersama Cipo kali ini. Terima kasih banyak ya buat Bu Ani yang udah menyempatkan diri dan berkenan hadir untuk menjadi narasumber di podcast Kepo bersama Cipo kali ini. Nah, teman-teman semuanya juga terima kasih udah nonton dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang diberikan oleh Bu Ani ini bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semuanya. Saya Sivio sebagai pembawa acara pada podcast kali ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.